kalau orang-orang yang punya ayang itu, saya sering lihat dia itu selalu ngefoto makanannya sebelum makan. Karena teman saya seperti itu teman-teman. Saya nggak tahu ya fotonya itu cuma dikirimkan atau untuk jual, saya nggak tahu. Tapi dia sering melakukan hal tersebut setiap teman saya itu makan bareng saya, lalu dia itu pasti ngefoto makanannya dulu, terus dikirim ke Yangi. Jadi laporan gitu ya teman-teman. Ya kalau kita pasti bisa lah untuk memfoto makanan situ kita pesen, beli foto untuk apa? Untuk laporan? Enggak dong, kita mah untuk dijual ke Shutterstock ataupun Microstock lainnya biar menghasilkan cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hunter Picture. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang workflow, yang mana cara kerja saya di Shutterstock. Saya membuat konten ini karena mendapatkan masukan dari subscriber saya, yang mana dia itu berkomentar seperti ini teman-teman. Mas, buatin saya video tentang workflow dari jadwal hunting, lalu editing, sampai upload di multiple platform, dan yang terpenting itu tentang manajemen filenya. Matur suwun. Oke Mas, di sini akan saya buatkan ya. Dan saya akan lebih menjelaskan detail-detailnya terhadap yang pernah saya lakukan lah. Intinya saya itu bagaimana untuk jadwal huntingnya, lalu di situ ada untuk editingnya, dan di situ ada juga untuk uploadnya di multi platform, dan di situ juga ada untuk manajemen filenya. Jadi saya itu mendapatkan yang sudah saya lakukan itu dari hasil eksperimen dan hasil saya belajar melalui webinar maupun seminar-seminar yang pernah saya ikuti dari Mas Munir, dari Mas Rizky, dan Microstock lainnya yang pernah mengadakan webinar ya, walaupun itu secara online, dan yang offline itu baru bertemu dengan Mas Munir karena ya saya di Jogja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang jadwal hunting ya teman-teman. Untuk jadwal hunting itu kalian dapat memilih teman-teman. Yang pertama itu waktu libur. Nah, waktu libur itu kalian waktu libur kerja ya, walaupun ya kalau kalian kerjanya full sampai Minggu nggak mungkin sih, karena maksimal itu kayaknya Sabtu kerja dan Minggu itu libur. Di hari Minggu itu kalian dapat menggunakan untuk nyetok. Nah, untuk nyetoknya itu nyetok foto apa dulu? Kalau kalian nyetoknya seperti foto-foto saya atau foto yang baru-baru ini saya buat, itu foto model, itu mudah sekali teman-teman. Untuk waktu 2 jam itu kalian bisa menghasilkan foto ya sekitar 100 lah. Kok sedikit 2 jam itu 100 foto? Ya karena di sini saya itu menghasilkan fotonya sendirian teman-teman. Untuk setupnya itu sendirian, mencet kameranya itu sendirian. Jadi ya waktunya terbuang untuk naruh setup dulu, terus dari beres-beres juga setelah kita habis fotonya. Jadi 2 jam itu nggak cuma foto-foto doang, jadi ya dari beres-beres, dari persiapan gitu. Jadi cukuplah untuk waktunya itu. Ya kalian kan kalau libur pagi hari itu mau ngapain sih gitu. Nah di situ bisa digunakan untuk nyetok teman-teman. Waktunya itu ya waktu libur, bisa pagi hari. Pagi hari kalau 2 jam itu habis subuh wis toh. Habis subuh itu mantap teman-teman. Saya sering nyetok itu sekarang di habis subuh ya. Karena setelah sholat subuh itu kalau hari libur saya, walaupun masih ada pekerjaan dari sekolah, bukan dari sekolah ya, karena saya lagi sekolah. Nah, pekerjaan sekolah. Jadi ya habis subuh itu waktu yang tepat untuk nyetok, karena habis kita subuhan, kita mandi, terus nyetok. Itu masih fresh, badan masih seger, dan itu menurut saya hal yang positif dan keren teman-teman. Selanjutnya untuk waktunya itu kalian bisa waktu siang hari. Kalau waktu siang hari itu ya itu agak susah ya kalau untuk foto di model seperti saya ya, bisa saja, tapi kondisi ruangan harus dingin karena pada saat ini cuaca Jogja cukup panas ya, jadi ya gerah teman-teman. Untuk waktunya lagi di sore hari itu kalau menurut saya sih kurang efektif ya kalau sore hari, karena besoknya itu sudah Senin.
kalau besoknya sudah Senin, di sore hari itu kita kepikiran teman-teman. Jadi wah besok udah melelahkan, Senin kerja. Ya itu kurang efektif kalau sore hari. Lalu untuk waktu yang bisa kalian ambil itu di waktu kerja juga teman-teman. Kenapa di waktu kerja kita bisa menjadwalkan untuk hunting? Jadi hunting itu tidak berpatokan pada kita harus posisi free, posisi kita lagi nganggur, posisi kita lagi slow. Enggak gitu teman-teman. Jadi dimana kalau waktu hunting itu posisi kita ya fleksibel aja. Menurut saya ketika ada objek yang menarik kita foto bisa kita upload. Tapi kan itu tidak bisa ngefoto yang banyak loh teman-teman. Jadi ngefotonya itu hanya sekitar 5 foto dalam satu objek gitu. Jadi ya nggak begitu banyak. Kalau kalian bisa seperti itu dan konsisten bagus juga untuk kedepannya karena di Microstock ini butuh kekonsistenan teman-teman, bukan ya banyak-banyakan dalam sehari itu seperti saya nyetok itu sehari bisa sampai 100. Nah, terus kita upload dan di-upload itu untuk seminggu ke depannya saya sama sekali nggak ngapa-ngapain teman-teman. Jadi ya menurut saya kurang efektif sih. Yang lebih efektif itu sehari kita ngupload 5, ngupload 5, ngupload 5 gitu teman-teman. Karena di sini juga saya ada kesibukan ya saya melakukannya seperti itu teman-teman. Untuk yang jadwal hunting di saat jam kerja itu bisa kalian terapkan ketika kalian kerja, kalian di kantor, kalian di sekolah, itu kalian bisa memfoto apapun yang ada di situ. Atau kalian ketika lagi makan, nah kalian bisa ngefoto makanan tersebut. Ya, buatlah sekreatif mungkin teman-teman. Walaupun kondisi di sana itu tidak selalu memungkinkan ya, tetapi pasti bisa difoto. Ya, kalau orang-orang yang punya ayang itu, saya sering lihat dia itu selalu ngefoto makanannya sebelum makan. Karena teman saya seperti itu teman-teman. Saya nggak tahu ya fotonya itu cuma dikirimkan atau untuk jual. Saya nggak tahu, tapi dia sering melakukan hal tersebut setiap teman saya itu makan bareng saya, lalu dia itu pasti ngefoto makanannya dulu, terus dikirim ke Yangi. Jadi laporan gitu ya teman-teman. Ya kalau kita pasti bisa lah untuk memfoto makanan itu kita pesan beli foto untuk apa? Untuk laporan? Enggak dong. Kita mah untuk dijual ke Shutterstock ataupun Microstock lainnya biar menghasilkan cuan. Nah, itu tadi teman-teman untuk jadwal huntingnya ya. Jadi ya sefleksibel mungkin yang kalian dapat atur atau ya tidak membebani kalian lah sehingga ya nyetok itu menjadi sebuah apa ya aktivitas tambahan aja. Jadi nggak usah merasa terbebani untuk huntingnya harus keluar, harus ngefoto yang gedung-gedung, nggak harus teman-teman. Tapi kalau memang kalian selalu pengen ngefoto gedung itu ya di pagi hari itu kalian sudah keluar jam 7 lah, jam 6 jam 7 itu sudah keluar ke kota untuk ngefoto-foto gedung atau ngefoto street gitu ya. Lebih mantap lagi teman-teman. Karena itu susah dan membutuhkan effort yang besar. Saya dulu seperti itu, tetapi untuk kedepannya saya merasakan lelah dan ya faktor dari kesibukan yang tidak bisa untuk saya lagi keluar. Ya gitulah teman-teman. Selanjutnya untuk di editing teman-teman. Jadi kan kita setelah nyetok foto tadi, kita bisa untuk di editing. Nah, editingnya itu kapan? Seperti itu ya. Kalau kalian jadwal editing itu sama saja sih menurut saya. Sefleksibel kalian. Kalau saya sendiri itu seringnya melakukan jadwal editing ketika ya sehabis foto langsung proses editing. Karena di situ membutuhkan mood yang baik. Kalau moodnya nggak baik itu mageran, sumpah mager banget teman-teman untuk ngedit itu karena ya tahu lah laptop saya sendiri ini sudah banyak file-filenya dan ya kadang lag terus not responding kayak gitu teman-teman. Rasanya pengen tak tinju laptop tak banting tapi hanya punya ini ya harus disayang-sayang, harus lebih sabar lagi. Nah, untuk waktu yang sering saya gunakan itu tadi teman-teman, ketika habis nyetok. Jadi habis foto, produksi foto, langsung kita masukkan laptop, buka Lightroom, kita tempelkan preset, sesuaikan, dan jebret. Semua selesai. Di sini foto saya itu kebanyakan model, jadi untuk editingnya mudah teman-teman.
di editing sendiri itu menggunakan satu preset langsung dijebretkan ke foto lain itu sudah otomatis semuanya sama, tetapi kan kita membutuhkan waktu untuk prosesnya menempelkan presetnya itu. Dan laptop saya itu lumayan lama dalam menempelkan preset ya, karena prosesor dari laptop sendiri itu menurut saya kurang mumpuni. Jadi ya saya hanya memaksakan laptop yang seadanya ini, gak apa-apa lah, untuk waktu ya sekitar 3 jam lah kalau ngedit saya itu. Karena ya di situ saya dicampur dengan rasa males dari laptopnya sendiri. Kalau sayanya sendiri, kalau device-nya mumpuni itu ya bisa sejam aja selesai, karena itu kan hanya menempelkan preset di situ. Saya juga uji coba preset, membuat preset baru, dan enggak semata-mata untuk menempelkan preset yang sudah ada kita tempelkan ke foto yang ini. Enggak teman-teman, kalau saya itu lebih ke uji coba dulu, ini presetnya bagus enggak, terus dicoba dibuat preset, lalu kita kurangi noise-nya, kita sesuaikan warnanya lagi. Ketika itu udah bagus baru ditempelkan semuanya. Nah, untuk proses itu saya membutuhkan waktu 3 jam dalam pembuatan preset, terus lalu di situ penempelan preset, lalu proses ekspor. Nah, untuk editing sendiri, kalau kalian lagi slow yo diedit aja, karena kalau foto yang ketika kalian di kantor atau kalian lagi kerja kan hanya 5 foto, itu di HP gini aja, di Lightroom satu preset, terus dibuat disalin, ketika disalin tempelkan ke foto lainnya, langsung jebret, di kopas, kok di kopas enggak, diklik satu-satu terus diekspor, selesai teman-teman. Ya itu mudah teman-teman, sebenarnya sefleksibel kita aja dalam mengatur waktunya untuk editing. Usahakan mood kalian lagi bagus teman-teman. Nek nggak bagus pasti kalian mager, dan device kalian itu kalau nggak mumpuni kayak punya saya, harus lebih banyak bersabar, stok sabarnya ditambah lagi, karena ya kalian tahulah untuk hal-hal seperti ini itu akan menguras sekali kesabaran teman-teman. Nah gitu teman-teman ya untuk di editingnya. Lalu untuk di-upload multiple platform itu saya lebih kepada Shutterstock dulu ya. Di sini ada tingkatan ya, prioritas yang saya upload. Jadi untuk prioritas sendiri itu karena saya mengenal Shutterstock itu lebih lama dibandingkan platform lain. Jadi saya lebih setia ke Shutterstock, dan di Shutterstock saya juga sudah banyak dolarnya, sehingga ya saya harus setia di situ, karena setiap bulannya pasti ada yang laku, walaupun 1 bulan kemarin nggak ada yang laku karena eksperimen. Ya eksperimen itu saya kecewa, dan yo harus evaluasi lebih lagi. Jadi ya untuk di penguploadan sendiri multi platform itu ada di Shutterstock, lalu ada di deposit foto yang kedua, karena di situ dolarnya wow. Walaupun dalam 2 bulan ini, di akhir ini ya, ini bulan November, lalu di sebelum November itu ya, bulan sebelum November itu hanya laku 1, dan sekarang hanya laku 1, tapi sebelum-sebelumnya itu sudah laku banyak teman-teman. Jadi ya aman, nggak apa-apa, mantap. Tapi dolarnya di situ juga stok saya sudah lumayan banyak karena melebihi di Shutterstock ya, berkat orang dalam. Selanjutnya yang ketiga itu saya upload itu pada Freepik teman-teman. Untuk di Freepik sendiri itu saya upload karena ya di situ setiap bulannya downloadannya lumayan banyak teman-teman. Jadi untuk downloadnya itu ada 1 bulan ya 9 foto, dari ada yang 12 foto, tapi dolarnya kecil teman-teman. Ya walaupun kecil nggak apa-apa, saya tetap bersyukur karena di situ ada yang laku, dan menurut saya mantap juga teman-teman. Saya itu ngupload Freepik itu senengnya udah ada kata kuncinya, dan itu langsung banyak. Jadi ya hanya nempel di deskripsi, langsung tempel. Setelah 10 foto submit, 10 foto submit, 10 foto submit. Jadi ya itu mempermudah saya dalam proses pensubmitan. Walaupun yang lebih mudah tetap pada deposit foto, karena saya hanya upload, tinggal nunggu saja, tidak usah kita untuk mengisi deskripsi kata kunci, dan itu otomatis online file saya. Untuk selanjutnya yaitu ada pada Factizy teman-teman.
Kenapa ada pada Vectizy? Upload multiple platform itu yang di Vectizy saya itu ya setiap bulannya sama seperti Hufreepik, walaupun downloadannya itu kecil banget menurut saya kecil banget karena ya nggak sebanding lah. Di situ juga saya telah melakukan eksperimen karena ada yang foto kita kan bisa dibikin free, lalu jika di download apakah kita mendapatkan dolar atau tidak, dan ternyata itu jawabannya ada di konten nanti teman-teman. Akan saya jawab di konten-konten yang selanjutnya. Di Vectizy saya mendapatkan dolar ya 0, terus, tapi downloadannya kenceng teman-teman. Ya satu bulan itu bisa seperti di Freepik lah. Ada yang 11, ada yang 5, 9 seperti itu. Ya gak apa-apa sih. Setidaknya foto kita bisa digunakan orang gitu loh. Foto kita itu bermanfaat untuk orang. Kalau menurut saya sih seperti itu, karena di deposit foto sendiri saya mendapatkan tawaran untuk downloadan itu bisa lebih banyak, tetapi kamu dipilih untuk file-file mana yang dapat di free kan. Jadi bisa di-download free oleh orang-orang. Nah, menurut saya di situ ya tidak menguntungkan ya untuk saya sendiri. Tapi saya yakin bahwasanya rezeki itu tidak akan kemana, dan ya saya lepaskan semua filenya, saya berikan kepada pihak deposit foto. Pilih saja foto yang mana akan kalian gunakan untuk klien-klien kalian yang dibikin free. Saya nggak terlalu ambil pusing untuk memilih file-file tersebut, biarkan saja karena ya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Di situ saya cuma berjualan, walaupun di free kan nggak apa-apa, masih ada platform yang lainnya teman-teman. Untuk upload multiple platform sendiri itu saya biasanya dalam sehari mengupload di 4 tersebut ya, Shutterstock, Deposit, lalu Freepik, dan Vectizy. Hanya 4 ini yang saya utamakan karena ya 4 ini yang sudah menghasilkan, dan di situ ya saya upload langsung teman-teman. Jadi buka satu tab Google, lalu kita buka banyak di tab-tabnya itu, dan di situ nanti kita tinggal submit 80 dulu, submit 80 dulu, submit 80 dulu. Jadi yang di blok dulu itu fotonya ada 80 foto, kita submitkan ke beberapa platform tersebut. Ya, seperti itulah teman-teman. Dalam sehari itu ya setidaknya ada 80 foto yang ke submit di 4 platform tersebut ya. Jadi ya ribet tapi harus dilakukan karena hal tersebut memang menguntungkan sih teman-teman. Di situ portofolio nambah, dolar juga nambah. Jadi ya mantap. Selanjutnya di manajemen file teman-teman. Untuk manajemen file ini saya menemukannya itu baru pada stok foto yang model ya. Jadi ketika ya baru 2023 ini. Di sebelumnya itu saya tidak, untuk manajemen file nggak begitu bagus karena ya hanya foto-foto aja. Pada manajemen file sendiri itu saya menggunakan nama dari kegiatannya, seperti foto model, atau kita seperti hunting keluar ke masjid itu ada di foto masjid gitu ya teman-teman. Pada manajemen file sendiri itu saya menggunakan nama-nama dari kegiatan yang saya lakukan teman-teman, seperti foto model. Nah, foto model itu foto model siapa? Foto model misalkan nama saya Rifki, foto model Rifki. Nah, di situ manajemen filenya namanya foto model Rifki, nama foldernya. Dan di situ untuk file-filenya pasti foto-foto saya semua. Dan ya karena saya motonya itu sekarang per tema teman-teman, nggak random. Kalau random itu susah untuk manajemen filenya, dan kita juga susah dalam menguploadnya karena dalam proses upload itu ada kata kunci, ada deskripsi, dan menurut saya di situ itu ya kalau berbeda itu misalkan ada 15 foto aja dan itu 15 foto yang berbeda, kita susah teman-teman untuk membuat deskripsi dari 15 foto itu. Jadi harus membutuhkan waktu yang lama membuat deskripsi satu-satu dan dan ya ada gangguan. Tadi lampunya mati, nggak apa-apa, dan di situ mantap, nggak apa-apa. Nah, untuk manajemen file tadi ya teman-teman, untuk namanya itu ya Rifki dari foto-foto saya semua. Lalu di situ juga bisa kalian gunakan nama dari kegiatan, misalkan foto masjid yang sudah saya jelaskan tadi. Foto masjid itu masjid apa, dan itu fotonya masjid semua. Kalau foto gedung, gedung semua.
Jadi ketika ya penguploadan mudah manual untuk membuat deskripsi itu satu untuk banyak foto bisa, kata kunci untuk banyak foto bisa. Kalau yang tadi itu yang foto misalkan random 15, deskripsi satu kata kunci ya is oke okay, bisa sama, tetapi tidak 50-50-nya sama, pasti ada yang dibedakan. Dan ya di situ ribetnya teman-teman. Kalau foto saya itu misalkan 80 foto langsung upload ke Shutterstock, di situ kata kuncinya sama semua dari di foto tersebut karena masih satu tema. Dari satu tema tersebut kita itu bisa untuk merubahnya sedikit-sedikit aja. Misalkan yang dirubah itu ada sekitar 20 kata kunci. Nah, untuk 20 kata kunci itu ya sudah mantep lah kalau dirubah, karena kan di 80 foto itu kalau dirubah 20-20 ya lama juga. Tapi dalam merubahnya kan tidak semata-mata kita satu-satu foto. Pasti temanya itu misalkan ada tersenyum bahagia. Ya disesuaikan seperti temanya sakit perut gitu atau sakit kepala gitu. Yang pernah saya buat seperti itu, atau gadget, menggunakan laptop. Ya simple-simple dan itu bertema. Itu lebih mudah ya teman-teman. Ya kalau bisa kalian foto model itu pilih orang yang memiliki face-nya menjual. Jadi itu akan lebih laku ya. Kalau bisa cewek sih, lebih ke cewek yang menjualnya itu lebih tinggi. Ya kalau muka-muka saya ini gimana ya, nggak menjual sampai sekarang pun belum ada yang ngebeli, berarti nggak menjual. Ya tetapi saya tetap nyetok itu tidak ada yang percuma lagi, itu positif menurut saya. Ya saya tetap yakin pasti akan ada yang terjual dari foto ini. Ya walaupun terjualnya 0,1 nggak apa-apa, yang penting foto saya sudah ada yang beli gitu. Oke okay, karena rezeki itu ya intinya kita berusaha pasti Tuhan memberikan. Ya seperti halnya di YouTube ini, saya sudah berusaha dan ya hasilnya itu ada di AdSense. Itulah ya teman-teman. Ya seperti itu untuk manajemen filenya. Jadi ya kalau kalian masih kebingungan untuk manajemen file, kalian coba dulu untuk fotonya itu dibikin per tema. Jadi jangan ngasal. Misalkan food itu makanan kan, makanan semua makanan. Jadi kalian itu harus dibikin per tema. Kalau kalian yo ngasal yo susah juga teman-teman dalam manajemen filenya. Jadi misalkan food dicampur dengan gedung, dicampur dengan landscape, wah yo susah. Itu ribet, kalian pasti kesusahan, yakin. Saya yakin 100% karena saya sudah melakukan hal tersebut. Jadi nggak saya bikin manajemen filenya yang hal-hal seperti itu. Untuk editingnya juga untuk seperti itu susah teman-teman. Karena preset satu itu tidak bisa langsung ditempel ke preset yang lain. Untuk misalkan satu preset makanan itu di editing kan bisa di preset makanan semuanya harusnya. Tapi karena ada foto gedung juga di foto kita ini yang kita saat ngambil foto, ya itu kita sesuaikan lagi satu lagi dan itu editingnya lebih lama lagi. Ya harap dimaklumi seperti itu karena kita lagi berproses untuk menuju suatu hal yang lebih ke depannya. Gak apa-apa, nikmati aja. Kalau kalian suka foto gedung, ya foto aja. Kalau kalian suka foto makanan, ya foto aja. Walaupun editingnya ribet, tapi kalau itu bisa menghasilkan dolar yang banyak, itu ya tetap worth it teman-teman. Gak apa-apa. Lakukanlah hal yang kalian senangi. Kalau kalian nggak senangi, paksakan untuk melakukan hal tersebut sampai kalian menyukainya. Seperti di Shutterstock ini atau di Microsoft ini, kalian untuk hal yang konsisten itu susah. Saya pun susah karena kekonsistenan itu ya membutuhkan komitmen yang tinggi. Kalau lagi males nyetok gitu, kayak saya harus nyetok nih hari ini, tapi malesnya itu males foto, males ngedit, terus males ngisi deskripsi dan kata kunci di situ. Wes pokoknya nggak nyetok, terus berlanjut lagi ke besoknya pengen nyetok tapi nggak nyetok. Ketika hal tersebut itu nggak dilakukan untuk nyetok tapi kita males-malesan, itu rasa males itu akan meningkat teman-teman, akan meningkat dan ya akhirnya seperti saya seminggu nggak nyetok terus baru nyetok, minggu depannya baru nyetok lagi. Ya karena menurut saya kalau hal-hal tersebut dilakukan ya itu berdampak negatif ya, dan memang saya sudah merasakannya.
Saya dulu itu rajin teman-teman, nyetok itu bisa setiap hari walaupun hanya sedikit-sedikit. Dan kenapa saya bisa seperti ini? Karena ya kesibukan dan prioritas saya tadi. Jadi prioritas saya sekarang bukan di suatu microstock, di situ saya menjadikan sampingan microstock. Dan ya YouTube ini juga sebagai sampingan. Yang utama itu adalah pokoknya ya gitu teman-teman untuk di workflow atau cara kerja saya di microstock. Jadi bagi kalian yang ingin gabung ke microstock, kalian harus dipikir-pikir dulu apakah iya dolarnya segini. Ya, kalau emang kalian tertarik langsung gabung aja, langsung kalian submit foto karena kan kita nggak tahu. Saya juga pernah mendapatkan dolar yang begitu besar dalam satu foto itu, wow. Dan fotonya nggak begitu susah, tapi dolarnya besar. Ya, mantap lah teman-teman. Jadi menurut saya gabung-gabung aja karena di sini kita meluangkan waktu yang nggak begitu banyak kalau kita secara fleksibel aja waktu solo kita gunakan yang hal yang bermanfaat untuk ini. Kalau ya kalian terlalu sibuk dengan pekerjaan kalian dan kalian merasa terbebani dengan pekerjaan kalian, semua yang kalian kerjakan itu akan terasa berat. Jadi semuanya itu harus dilakukan dengan rasa ikhlas teman-teman. Kalau saya sendiri itu melakukan hal ini ya ikhlas teman-teman karena saya nggak ada aktivitas apa ya yang menurut saya membebani saya. Kalau aktivitas tersebut membebani tetap saya lakukan, tetapi di situ dalam hal yang positif ya. Kalau hal positif tetap saya lakukan, tapi kalau yang negatif itu no 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 no, no. Karena ya hal yang dilakukan untuk negatif akan berdampak pada kita negatif. Jadi ya kita harus melakukan suatu hal yang positif teman-teman. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya atau ya kalian dapat mengambil apa yang bisa diambil dari cerita saya ini. Saya itu belajar dari ya try and error karena saya hanya coba-coba terus mengikuti seminar begitu ya teman-teman. Ya untuk sekarang hasilnya sudah ada walaupun belum begitu besar, tapi saya senang untuk berbagi cerita atau berbagi ilmu dengan kalian teman-teman. Ya jika kalian suka dengan video ini like, dan jika tidak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian ingin subscribe ya subscribe, kalau kalian ingin gak subscribe ya gak subscribe, gak apa-apa teman-teman. Jadi sesuka-suka kalian aja dengan video ini. Semoga ini membawakan manfaat untuk kalian teman-teman. Ya terima kasih yang sudah menyaksikan dan selalu tonton konten-konten selanjutnya. Semoga semakin menarik dan semoga semakin menambah wawasan kalian dalam microstock maupun di dunia ini untuk pekerjaan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.